Oke, ini saya coba duplikat dulu teman-teman ya. Ya duplikat supaya ini file ori-nya tetap ada ya, tapi saya gembok aja dulu. Ya, ini saya hide, saya gembok supaya nanti kita lihat before afternya gitu ya. Seperti apa. Oke. Nah, di sini kita bisa memainkan untuk coloring dan retouching ya. Kita bisa menggunakan yang namanya Lumetri ya. Ini tampilannya saya ubah ke color. Kita tampilkan Lumetri scope-nya. Oke, nunggu dulu mungkin beberapa jam ya. Oke, muncul ya. Nah, ini untuk tampilan Lumetri scope-nya seperti ini. Terus kemudian untuk skin retouching ya, kita akan menggunakan HSL secondary ya di sini. Ini ada HSL secondary. Nah, di sini teman-teman bisa menyeleksi hanya kulit saja ya. Jadi kita seleksi untuk ngatur tone-nya, mungkin kulitnya teman-teman kusam pengen dicerahkan. Nah, kita seleksi dulu kulitnya dulu, karena kalau kita cerahin semua ya ikut nanti rambutnya ikut cerah gitu ya. Nah, pengen kita putihin kulitnya gitu ya. Nah, ya bisa diputihin kulitnya ya, diputihin, tapi harus diseleksi dulu, karena enggak ya kalau ada rambut nanti rambutnya ikut putih gitu, ubanan jadinya gitu ya. Oke, jadi pengennya cerah malah kelihatan tua gitu ya. Nah, gitu. Jadi lebih baik ya diseleksi dulu. Nah, cara menyeleksinya kita menggunakan HSL secondary ya di sini. Ini lebih ke retouching teman-teman. Mau misalkan wajahnya diwarnain, kayak mau bikin film Hulk ya, warnanya hijau kan ya bisa gitu. Kayak ekspresi marah ya, mukanya jadi merah gitu ya, itu juga bisa. Malu mukanya jadi pink, itu juga bisa ya. Jadi apapun bisa ya, nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Oke, ada sih gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa menggunakan eyedropper ya. Di sini ada semacam ini nih, ada icon semacam ambil sampel gini. Nah, ini diklik aja teman-teman ya, diklik area bagian yang mau kita retouch ya. Nah, di sini kita ambil sampel untuk kulitnya, sampel untuk cahayanya yang mana ya. Jadi teman-teman bisa ambil sampelnya ya. Mungkin saya sarankan sampel yang memang kontras ya dengan lain ya. Contohnya kalau kita ambil yang warna kulit cerah, itu kemungkinan bisa kontras dengan rambut ya, karena rambut kan gelap ya. Kalau kita ambil di bagian shadow, itu kemungkinan akan menyatu dengan rambut, maka kita akan coba ambil yang kontras ya, berbeda dengan rambut ya. Karena di sini mata gelap ya, ada alisnya juga gelap, ada kumis ya, ada lubang hidung gitu ya, itu juga gelap ya. Hanya kita ambil yang cerah. Yang cerah ini hanya kulit saja gitu ya. Ya, kita bisa seleksi di sini, misalkan di bagian yang ya mungkin di sini agak cerah. Oke. Nah, sudah kita seleksi. Perubahannya apa gitu ya? Apa yang berubah? Nah, setelah kita ambil sampel, nah di sini akan berubah teman-teman. Lihat di bagian HSL secondary-nya, dia akan mendeteksi warna kulitnya. Oke, ini kalau teman-teman lihat ya. Di sini ya warna kulitnya. Ya, itu kelihatan ya. Jadi jadi di sini ada warnanya lebih ke biruan, ya. Iya, lebih ke biru warnanya. Tone-nya lebih ke biru, teman-teman, ya. Kalau kita lihat juga di bagian Lumetri scope ini, ya, di Lumetri scope-nya ini juga birunya paling atas. Berarti memang secara tone ini betul. Secara kita seleksi warna kulitnya memang kebiruan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen menetralkan warna kulit, ya, supaya senetral-netral. Warna kulit tuh panduannya apa sih gitu ya, supaya kita bisa tahu kalau warna kulit ini netral gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang Vector Scope YUV ini ya. Nah, ini tinggal ini ada kunci Inggris. Nah, ini ada kunci Inggris gitu ya. Ya, kunci button ya. Nah, ini settings, diklik aja. Ini ada Vector Scope YUV ya. Nah, Vector Scope YUV ini tujuannya untuk kita mendeteksi warna kulitnya ya. Oke, saya coba agak zoom. Nah, di sini. Nah, warna kulit netral itu ada di mana? Ada di bagian antara kuning dan merah ya. Nah, di sini ada garis lurus. Nah, garis lurus ini adalah garis untuk
kenetralan warna kulit. Jadi teman-teman bisa atur secara warna, secara pencahayaan supaya dia berada di garis lurus. Nah, ini lihat teman-teman ya. Warnanya dominan lebih condong ke warna biru. Lihat di sini ya. Condong ke warna biru. Nah, ini condongnya ke warna biru. Ya betul, karena memang kulitnya kita deteksi aja di sini birunya lebih dominan di atas. Ya, makanya di sini terdeteksi juga kulitnya itu lebih ke warna biru ya, antara cyan dan biru ya, hijau toska dan biru ini ya. Jadi makanya kedeteksinya seperti ini nih. Lihat aja di bagian ininya ya, ini ada hijau sama biru di paling atas ya, karena lebih dominan bagian sini gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu kita coba cek perluas lagi yang sudah kita seleksi. Kita bisa menggunakan, nah teman-teman bisa mengaktifkan di sini. Di bagian sini ada color or gray ya. Di sini ada kolom atau ada kotak ya. Ini bisa dicentang untuk memunculkan hasil seleksi kita udah merata atau belum. Ya, teman-teman bisa checklist di sini. Oke, klik. Nah, setelah di checklist, maka akan berubah tampilannya seperti ini. Ini adalah bagian kulit yang kita seleksi, sampelnya. Kita harus perluas karena kita gak bakal retouch hanya bagian kulit ini saja, tapi kita retouch secara keseluruhan ya, secara keseluruhan warna kulitnya. Maka dari itu teman-teman bisa perluas area jangkauannya ya. Area jangkauan yang mana? Area jangkauan yang ada di sini nih teman-teman ya. Nah, jadi ininya bisa diperluas. Nih lihat. Nah, ini tuh bisa diperluas teman-teman. Ini bisa digeser-geser pula ya. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini digeser-geser nih ya. Kalau saya geser ke hitam, ya lihat yang kedetek itu yang bagian hitam ya. Ada shadow, ada rambut dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya kita akan coba ya untuk seleksi supaya merata secara keseluruhannya. Ya, ini saya akan coba perlebar dan jangkauannya nih, lihat ya. Ini jangkauannya teman-teman bisa bikin lebar seperti ini. Nah, ini cek sampai benar-benar ke seleksi ya. Ini sambil digeser aja nggak apa-apa. Ya. Ini sambil digeser seperti ini. Sambil dipanjangin kayak gini. Ya, pokoknya sampai benar-benar ke seleksi ya. Oke, kalau misalkan kurang yakin, teman-teman bisa select ulang ya, kayak ini select ulang. Nah, ini kurang yakin misalkan, nah ini bisa di select ulang kayak gini ya. Kalau misalkan saya select ke hidungnya gitu ya, nah itu ya, itu bisa kedetek ya. Ini berubah lagi, ada warna ungunya ya, berarti antara ini warna biru dan ungu gitu ya. Jadi ini teman-teman, jadi kalau seleksi hidungnya seperti ini ya, nah ini bisa diperlebar lagi ya, sampai benar-benar dapat kulitnya teman-teman ya. Lihat ya. Oke, contohnya seperti ini. Lihat ya. Kita coba cek jangkauannya. Nah, ini sampai benar-benar dia berubah kulitnya. Tapi jangan ke bawah yang bagian matanya kalau bisa ya. Nah, matanya jangan ke bawah, hanya kulitnya saja. Nah, ini jadi bisa digeser-geser seperti ini ya. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, ini kan. Nah, gitu. Nah, ini kumisnya ada yang ke bawah dikit ya, gak apa-apa lah ya. Nah, kumisnya berarti ada warna ungunya itu ya. Nah, ini karena cahayanya gitu ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa nanti seleksi biar lebih halus lagi itu bisa ya. Yang terpenting nih teman-teman bisa coba diatur ya, di otak-atik seperti ini ya. Kira-kira kejangkau yang bagian mananya gitu ya. Oke, ini bisa disambil digeser-geser seperti ini ya. Oke, nah anggap aja seperti ini. Ini area wajahnya sudah terseleksi ya teman-teman. Jadi untuk bagian sini ini sudah terseleksi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya baru kita bisa otak-atik ya. Misalkan di sini kita blurin ya. Nah, ini bisa di blurin. Nah, gitu kan. Nah, di blurin kayak gitu ya. Terus kemudian di denoise ini bisa atur juga ya. Terus bagian koreksi, bagian warnanya juga ya. Ini bisa kita atur ya. Warnanya dibuat merah seperti ini juga bisa. Ya. Nah, ini dibuat biru, hijau dan sebagainya itu juga bisa ya.
Tapi ya harus sesuai ya. Harus sesuai. Nah, kalau teman-teman pengen warna kulit yang sama, lihat ketika saya ubah-ubah seperti ini, teman-teman. Apa yang terjadi? Lihat di bagian lumetriskopnya. Lihat lumetriskopnya ya. Nah, ketika dia bergerak ya, lihat lumetriskopnya. Dia bergerak. Nah, contohnya seperti ini kalau kita lihat. Ya. Nah, ini sudah mengarah di garis ya. Hanya saja jangan terlalu ke atas, teman-teman ya. Jangan terlalu ke atas. Kenapa? Karena overtone nanti di sini. Ya. Jadi warna kulitnya jadi merah gitu. Jadi warna merah dan kuning, jadi agak orange gitu warna kulitnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu tinggi ininya ya. Kalau bisa itu ya agak pendek aja, tapi sejajar dengan garis ini. Itu untuk warna netral kulitnya ya. Jadi contohnya kita cari ya, misalkan jangan terlalu over ya. Ini kan udah sejajar nih, jadi kita tinggal turunkan aja tone-nya ya. Nah, tinggal turunkan aja seperti ini. Nah, saya tinggal turunkan aja, tapi jangan terlalu turun banget jadi pucat nanti ya. Nah, gitu. Tapi kalau secara tone atau misalkan dalam videonya memang tone-nya pucat ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah, ini bisa diatur. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, oke, ini adalah tone warna kulit asli ya. Warna kulit asli seperti ini. Kalau kita lihat before afternya, nah ini before, ini beforenya nggak kelihatan ya. Nah, memang karena saya hide dulu ya. Ini saya munculin dulu. Nah, ini before, ini after ya. Ini before, beforenya memang lebih ke biru, lebih cool ya, lebih adem ya. Dan ini lebih ke warm ya. Memang warna kulitnya memang lebih ke agak ke orange ya, antara perpaduan antara kuning dan merah gitu ya. Nah, tinggal nentuin saturasinya aja ya. Tinggal teman-teman nentuin saturasinya, warna kulitnya memang pengen dinaikkan atau diturunkan ya. Ketika kita sudah lurus di sini, nah kita tinggal otak-atik aja. Nah, di sini misalkan mau diturunkan, nah seperti ini. Itu terlalu orange, nggak apa-apa turunkan. Yang penting sudah sejajar dengan garisnya ya. Karena kalau seperti ini kan lihat tuh di lumetriskopnya nggak sejajar ya. Dia arahkannya ke ungu. Ya, ini mungkin keracunan. Nah, kalau mungkin adegan keracunan bisa dibikin kayak gini, teman-teman ya. Nah, adegan keracunan kayak gitu ya. Nah, kalau mau jadi Hulk, nah mungkin kayak gini ya. Nah, ini jadi Hulk seperti ini. Ya, mungkin kalau pengen emosi kayak gini nih ya. Nah, ini mungkin bisa adegan emosi gitu ya, berubah ya raut wajahnya. Nah, ini udah lurus seperti ini ya. Nah, ini udah, ini before after ya. Ini tinggal dinaikkan aja kalau pengen teman-teman lebih kontras saja warnanya, before after ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita seleksi seperti ini juga ya, ini teman-teman bisa atur dari segi pencahayaannya juga gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa otak-atik lagi. Jadi kita udah seleksi warna kulitnya. Kalau teman-teman pengen nambahin kecerahan itu juga bisa ya. Jadi tinggal highlightnya diatur. Nah, lihat ini highlight kulitnya biar lebih cerah lagi, exposure-nya. Nah, tapi jangan terlalu cerah kayak gini ya. Ini seperti malaikat gitu ya. Nah, jangan kecerahan kayak gini. Jangan juga gelap kayak gini ya. Apalagi dibikin pucat kayak gitu ya. Nah, itu jangan ya. Nah, itu diatur, dilihat nih. Oh, kan cerah banget ya. Jadi bercahaya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, white-nya ditinggiin, jadi bercahaya. Jadi kalau teman-teman seolah-olah melihat cahaya gitu ya, ditinggiin aja gitu ya. Nah, ini bisa diotak-atik. Ini untuk warna kulitnya. Jadi ini teman-teman bisa diatur-atur lagi. Temperaturnya bisa diatur lagi di sini ya. Ya percuma kita netralin kulit ya kalau temperaturnya diatur lagi. Tinggal naikin saturasinya aja ya. Kalau saturasi dinaikkan, nah lihat ya. Ketika dinaikkan secara tone-nya ini udah matang ya. Warna kulitnya seperti ini. Ketika saturasi dinaikkan, nah, warnanya. Ini lihat before ya. Nah, ini before agak pucat, after ya. Before, after ya, agak cerah-cerah dikit gitu ya. Oke. Contohnya ini tinggal diatur aja soal kontrasnya, senang tone-nya kayak kontras ataupun soft kayak gini ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja tone-nya senang yang mana ya. Tingkat kecerahannya. Yang terpenting batasannya ada di bagian lumetriskop, teman-teman ya.
Oke, batasannya di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngatur pencahayaan itu boleh, asal jangan melebihi level ini ya. Level dia 100 ya. Ini 100%. Kalau dia belum mentok itu gak masalah. Dinaikin terus sampai jangan sampai mentok ya. Itu gak masalah. Berarti itu masih normal keterangannya. Tapi kalau udah mentok terangnya gitu ya. Misalkan di sini nih ya. Nah, ini saya bikin cerah banget. Lihat. Ya, ini mentok banget. Nah, mentok ke atas ya itu berarti over ya. Jadi kita bisa membedakan over tidaknya itu dari sini ya. Dari parameter ini. Makanya sambil kita ngatur pencahayaannya, sambil kita lihat di bagian lumetriskopnya. Seperti itu ya. Nah, kita turunkan lagi aja. Nah, jangan juga sampai kayak gini ya. Lihat di bawah semua ininya ya. Jadi gelap. Kecuali kalau bikin film horor boleh gitu ya. Pasti gelap-gelapan kalau film horor ya. Gelap-gelap, remang-remang gitu ya. Nah, ini tinggal diatur aja gitu ya. Untuk pencahayaannya supaya lebih cerah ya. Nah, ini dari highlightnya, dari blacknya. Nah, ini jangan sampai kebalikannya ya. Jadi kalau bagian gelap, nah ini jangan sampai sejajar dengan 0 ya, jangan sampai itu terlalu over. Karena apa? Nanti di sini ini jadinya gelap banget ya. Jadi gelap banget. Ya, maka dari itu jangan terlalu over ini juga ya. Nah, kalau dinaikkan jangan kayak gini juga ya. Itu jadi ngedove ya. Jadi normal-normal aja, tetap harus ada bagian blacknya, bagian hitamnya ada ya. Nah, caranya seperti ini. Ya, ini nggak apa-apa ya. Jadi karena belum lewat batas gitu ya. Nah, tinggal mainin shadownya di sini ya, bagian tengahnya. Ya, ini mau seperti apa tune-nya? Mau cerah banget ya. Kalau komersil biasanya ini lebih dicerahkan kayak gini ya. Kalau tune-tune untuk komersil ya, untuk iklan dan sebagainya. Tapi kalau untuk film dan sebagainya biasanya lebih ke shadownya turun kayak gini. Tune-nya lebih agak kontras kayak gini. Nah, ini tune seperti ini ya. Yang ini before, ini after ya. Ini before-nya, ini after-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah set secara coloring, secara pencahayaan, sudah rata dan sebagainya, kita mau retouch nih, coba meminimalisir jerawatnya. Oke, kita coba menggunakan fitur yang ada ya di Adobe Premiere. Nah, kita bisa menggunakan teknik masking ya. Ini coba saya nest dulu ya, supaya nanti tidak terganggu gugat ya. Jadi teman-teman bisa, ini saya kunci dulu. Saya klik kanan ya untuk nesting. Nah, terus pilih nest ya. Bisa klik kanan, pilih nest. Nah, misalkan ini color, misalkan dari skin tone misalkan. Oke, nah ini jadi sudah kita nest ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah baru mungkin ini saya akan tambahkan efek di sini ya. Oke, kita tambahkan mungkin untuk meminimalisirnya kita pakai blur ya. Bisa Gaussian blur boleh ya. Ini mungkin saya pakai Gaussian blur untuk sampelnya. Kita masuk ke bagian efek control di sini. Nah, ini ada blurnya. Nah, blur ya. Jadi ngeblur ya. Lihat nggak kelihatan jerawatnya, nggak kelihatan ya. Jadi diblurin kayak gini teman-teman ya. Ini nggak kelihatan jerawatnya. Jangankan jerawatnya, orangnya pun nggak kelihatan gitu yang diblurin ya. Oke. Tapi nggak kayak gini juga teman-teman ya. Nah, yang diblurin itu yang bagian jerawatnya aja gitu ya. Yang diblurin bagian jerawatnya aja. Jadi di sini saya akan seleksi ya. Teman-teman bisa menggunakan di sini ada yang namanya create ellipse, ada create 4 point, ada free draw bezier ya. Ini untuk fleksibilitas ya. Teman-teman bisa menggunakan beberapa poin. Kalau ini bentuknya kotak, ini bulat ya. Karena jerawat itu bentuknya nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi mungkin kita pakai yang bulat aja ya. Jadi di sini saya pakai yang di bagian Gaussian blur ya. Posisinya Gaussian blur. Nah, ini teman-teman bisa pakai create ellipse mask ya. Oke, ini bisa diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini lingkaran di sini ya. Ini saya save marginnya, saya close dulu. Nah, ini
lingkaran seperti ini, diarahkan aja ke bagian jerawatnya ya. Ini mungkin saya agak perbesar ya. Nah gini ya. Nah ini kan jerawatnya nih. Nah, ini udah matang jerawatnya, enak dipencet ini ya. Nah, udah bisa dipencet nih kalau kayak gini. Nah ini tinggal diseleksi aja. Nah kayak gini ya. Seleksinya boleh disesuaikan aja ya dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah ini misalkan contoh di area bundar seperti ini. Nah baru saya di sini akan mainkan blurnya, saya naikkan. Nah seperti ini. Ya blurnya dinaikkan seperti ini. Nah tapi disesuaikan ya. Di sini untuk blurnya itu jangan terlalu blur banget ya. Ini rata gitu ya. Tuh lihat jerawatnya nggak kelihatan gitu ya. Tapi kita bisa mainkan supaya nggak terlalu kelihatan transisinya antara efek dengan kulitnya. Teman-teman bisa mainkan mask feedernya di sini. Nah ini mask feedernya bisa dinaikkan ya, bisa dimainkan. Jadi ada transisi antara kulit dengan efeknya ya, seperti ini. Ada transisinya. Ya kalau pengen nggak terlalu kelihatan banget gitu ya, jangan blurnya jangan terlalu blur banget gitu ya. Nah yang penting kayak gini misalkan seperti itu ya. Nah, kalau blur banget kayak gini ya bisa putih aja, tapi ya nanti gak kelihatan gitu ya. Ya nanti disesuaikan aja ini sesuai kebutuhan ya. Contohnya seperti ini kalau saya ya sedikit ada merah-merahnya ya biar natural gitu ya. Kalau jerawat tuh ya masih merah baru dipencet gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Nah ini gimana caranya ini supaya efeknya itu ikut jerawatnya ya. Karena ini kalau kita geser, ketika kita play ini dia kegeser-geser dan tidak nempel ya. Oke. Nah, makanya kalau di Adobe After Effects ini enak bisa di tracking ya. Contohnya kayak kemarin sayap ya, suwiwi itu kan bisa di tracking. Jadi bisa ngikut gitu ya. Nah, ini pun di sini pun teman-teman sebetulnya ada yang memang tidak seakurat tracking di Adobe After Effects, tapi ya insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya ngikutin gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya track select ya. Di sini ada track select mask forward ya. Jadi ini kalau saya klik, nah dia secara otomatis akan mencoba untuk men-tracking. Kalau untuk tracking simple sih nggak masalah ya. Tapi kalau tracking kayak kemarin Swiwi pakai Adobe Premiere kayak gini itu susah gitu ya. Nah kalau cuman efek-efek diblurin, jerawat sedikit itu mungkin bisa gitu ya. Nah, tapi yang nggak tahu juga, kita coba lihat ya. Ya memang lama gitu ya nunggunya, ini baru satu jerawat gitu ya. Karena dia mencoba untuk men-track pergerakannya ya. Oke, sudah. Nah, lihat ya. Ketika saya play, lihat ya, efeknya ikut ya. Cek. Oke. Connection putus ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa coba ke bagian yang lain ya. Nah, ini ketika dicoba misalkan saya coba fit. Nah, ini bisa diduplikat teman-teman ya. Gaussian blurnya boleh diduplikat ya. Jadi misalkan Ctrl C, Ctrl V ya, terus kemudian dipindahkan ya, itu bisa. Ya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal digeser aja kayak gini, dipindahkan ke
bagian mana nih ya. Misalkan saya digeser bagian jerawat yang sini ya. Oke. Tapi ya karena tracknya yang di atas dia balik lagi ke atas. Jadi ya mau gak mau teman-teman, ini tracknya dihilangkan dulu ya. Jadi misalkan tracknya keyframe-nya ini dihilangkan dulu gitu ya. Nah ketika sudah dihilangkan, oke, teman-teman lost ya koneksinya ya. Cek, halo teman-teman. Oke, koneksinya tadi lost ya teman-teman. Sudah muncul lagi belum? Belum, Pak. Oh, sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan tracknya sudah ini ya. Tracknya sudah nyatu ya. Jadi ketika dia bergerak, efeknya tetap ikut, udah ke tracking. Nah, langkah selanjutnya jerawat-jerawat yang lain gimana teman-teman? Ini bisa aja teman-teman duplikat ya, duplikat Gaussian blurnya, efeknya ditempel-tempel di jerawat sini. Hanya saja memang ini kan sudah di tracking di atas. Jadi memang kalau teman-teman mau duplikat ini harus dihilangkan nantinya. Contoh, misalkan ketika saya duplikat Ctrl C, Ctrl V ya. Ini saya sudah duplikat ya. Nah, ketika saya pindahkan, nah ini contohnya ya. Ketika bagian masknya saya pindahkan, geser misalkan ke jerawat yang bawah ini. Oke, ketika saya play, nah dia akan balik lagi ke atas. Karena apa? Karena sudah di track di bagian atas. Mau gak mau di sini teman-teman harus off dulu bagian trackingnya, baru di tracking ulang sini. Nah ini kan udah kita tentukan di sini. Oke, contohnya di bawah sini nih ya. Aduh, lubang hidungnya gede banget. Oke, contohnya di sini ya. Nah ini kan, nah kita atur sini. Ini jerawatnya agak gede sih, lebih gede dari atas ya. Cuma kita agak perlebar aja kayak gini. Nah kayak gitu. Nah baru kita track ulang kayak gini ya. Track select mask forward ya. Kalau yang sebelahnya track select mask forward one frame. Jadi per frame kita tak 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 ya, capek gitu ya. Kalau per frame itu capek. Ya kecuali kalau memang susah di tracknya, gagal, nah paling per frame ya. Tapi ya lumayan kalau misalkan 1 jam kan per frame berapa per frame tuh ya. Jadi kita pakai yang otomatis aja. Tinggal diklik aja. Ya, kita berdoa aja, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi sambil nunggu progres kayak gini teman-teman, sambil berdoa gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Kan sayang banget kalau udah nunggu gitu ya, terus nggak jadi gitu ya. Nah, itu kan jadi agak kagul gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bosan nunggunya, progresnya bisa sambil berdoa gitu ya. Mungkin bisa nyambi ngopi gitu boleh. Ya, memang yang namanya hasil yang maksimal ya butuh proses, butuh kesabaran teman-teman ya. Jadi tetap harus sabar juga gitu ya. Tapi kalau lama banget ya emosi juga sih gitu ya. Ya, tapi ya tetap mau gak mau tetap harus sabar gitu ya. Oke, nah ini kalau misalkan PC-nya yang udah high banget ya mungkin bisa cepet ya. Kalau nggak sabar ini mungkin bisa digeser gitu ya monitornya, turunin ke bawah, cepet turun ini loadingnya. Oke, dikit lagi. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, sudah kita cek. Udah akurat ya. Udah berhasil, alhamdulillah ya. Nah, kita cek di play. Nah, lihat. Oke, ini sudah jerawatnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jerawat yang lainnya ya ditutupin kayak gini ya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Ya kalau misalkan langsung gitu ya bisa aja ya. Teman-teman misalkan tapi ya jelek nantinya. Contoh ya. Misalkan saya copy saya dari awal gitu. Misalkan ini saya seleksi coba maskingnya ini saya hapus ya. Nah ini saya coba pakai Hydra Bezier ya. Misalkan daerah sini segini.
Ini mungkin akan lama banget ya nanti. Nah ini kan nih teman-teman ya. Nah contohnya kayak gini ya, bisa diseleksi ya. Masa ngeblur segini kan jadi kurang ini kelihatan banget ya. Ya maksudnya jadi kelihatan banget gitu manipulasinya ya kan, jadi blur banget di sini ya. Soalnya kalau seluruh wajah gitu ya diblurin, nah itu nggak apa-apa ya. Jadi memang mungkin ya kulitnya saking halusnya kayak gitu ya, nggak kelihatan pori-porinya gitu ya. Itu mungkin alasannya gitu ya kalau diblurin semua ya. Ini memang saking halusnya gitu ya, perawatan tiap hari, skincarean tiap menit gitu ya. Jadi memang sehalus ini kulitnya gitu ya. Nah ini tinggal dilebarin aja ya teman-teman ya. Jadi nah kayak gini kan, ini jadi halus banget ya. Lihat kulitnya tuh yang jadi halus, nggak kelihatan pori-porinya gitu ya. Mungkin kalau yang perawatan yang skincarean tiap menit gitu ya. Nah contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalau mau yang bebas. Tapi kalau mau satu-satu ya tadi tinggal di track satu-satu ya. Ini tinggal di copy paste aja. Ininya dihapus, di off kan trackingnya seperti itu. Nah ini tinggal digeser aja ke sini. Nah ini bagian sini ya, ini bagian samping sini ya. Mungkin ini segini ya nggak terlalu kelihatan lah ya. Nah ini tinggal di track lagi ya, nunggu lagi kita gitu ya. Oke, mungkin bisa sambil sarapan itu bisa ya, sambil nunggu gitu ya. Jadi memang kalau editor itu memang sebetulnya banyak ke distract-nya gitu ya. Nah, ngeditnya itu cuma 5 menit gitu, di distract-nya sejam gitu ya. Nah, kadang mau mulai buka new project aja itu ya, bisa sambil sarapan dulu gitu ya. Oke, nah ini udah jadi ya, udah kita track juga lah. Kalau kita play seperti ini, nah ya udah lumayan ke minimalisir untuk jerawatnya ya. Oke, jadi ya kita lihat before afternya. Oke, ini after, ini before ya. Ini before ya, ini wajah-wajah belum mandi gitu ya, kusam, terus nggak punya masa depan, nggak punya harapan gitu ya. Ah ini wajah-wajah kayak gitu, kusam jadinya ya. Nah kemudian ada pencerahan ya. Nah ada pencerahan kayak gini gitu ya. Nah di hari Jumat mandi ya gitu ya, sampoan. Nah ini jadi cerah wajahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah biasanya habis Jumatan, nah kayak gini ya, habis Jumatan cerah kayak gini ya, insya Allah ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan diberikan kecerahan wajah kita gitu ya. Oke, nah ini untuk skin tone ya teman-teman, untuk skin tone untuk wajah. Jadi kalau teman-teman mungkin di video klipnya ada yang bagian close up ataupun extreme close up dan merasa itu wajahnya kurang proper, misalkan karena buru-buru nggak sempat mandi, apalagi cuci muka kayak gitu ya. Nah mungkin bisa dibawa ke salon Premier ya, di retouch di sini teman-teman ya. Jadi bisa dicerahkan kulitnya, diubah kulitnya yang kulitnya memang agak kusam bisa dicerahkan ya. Nah, ya pokoknya bisa dibuat apapun, di otak-atik ya. Nah itu teman-teman bisa di retouch kulitnya, kalau misalkan agak kuning ya bisa diubah jadi ke agak hijau gitu ya, bisa ya. Jadi kulitnya kalau memang pengen putih kayak tadi bisa ya, tinggal exposure-nya dinaikin pol, udah cerah kayak dapat cahaya ilahi gitu ya. Nah itu bisa teman-teman ya. Nah itu bisa diotak-atik di sini. Nah ini caranya seperti ini ya. Ini cara sederhananya ya. Kalau pengen cara yang lebih kompleks lagi itu di Adobe After Effects. Tapi mungkin teman-teman bisa dapat nanti di semester kedepannya, mungkin di materi visual effect ya, yang lebih kompleks ya. Nah ini yang bagian sederhananya dulu. Contohnya seperti itu.